Wakil Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, dan Ekonom Indef Abra El Talatov. Selamat pagi Bapak-Bapak. Apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Sarifah. Selamat pagi pemirsa sekalian. Salam sehat. Salam sehat untuk kita semua ya. Oke, dan ini berbicara terkait dengan bauran energi baru terbarukan. Ini adalah satu topik yang memang sangat menarik dan juga menjadi concern begitu ya untuk dalam beberapa waktu ini, karena memang target dari pemerintah sendiri untuk energi baru terbarukan baurannya ini adalah sebesar 23% pada tahun 2025 mendatang. Nah, kalau dari PLN Pak Darmawan, melihat kondisi pasokan dan juga permintaan listrik saat ini, seperti apa sih tanggapan ataupun juga pandangan dari PLN terkait dengan target ini? Terima kasih Mbak Sarifah, bahwa PLN punya target bagaimana mencapai karbon netral, emisi karbon netral 2060. Kenapa kita melakukan itu? Apakah hanya karena suatu perjanjian internasional atau hanya karena suatu kebijakan? Ternyata bukan. Kita melakukan itu karena kita punya tanggung jawab bahwa generasi masa mendatang harus punya masa depan lebih baik daripada generasi sekarang. Nah, untuk itu PLN perlu melakukan transisi ke karbon netral. Dan ini kita sebut dekarbonisasi. Betul. Nah, bagaimana angka-angkanya? Saat ini nanti di tahun 2030 itu kalau bisnis as usual, emisi karbon dari kelistrikan itu 433 juta metrik ton. Saat ini hanya 280 juta metrik ton. Nah, bagaimana target kita? Tentu saja kita ada NDC, National Determined Contribution. Dan PLN komit akan mengurangi emisinya 2030 itu mengurangan sekitar 100 juta metrik ton. Itu adalah komitmen dari PLN. Betul. Kemudian ditambah 23% bauran energi tahun 2025 harus tercapai. Itu lagi-lagi karena apa? Because we do care, we have consciousness that the future generation has to have a better future than our current generation. Nah, pertanyaannya Mbak Sarifah, tentu saja para pemirsa, bagaimana kita cara melakukannya? Pertama, ini RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau National Electricity Planning, Strategic Planning, akan segera dirilis. Bismillahirrahmanirrahim, inilah pertama kali RUPTL yang the greenest of green. Dari 40 gigawatt, itu 51,6%-nya adalah penambahan EBT, energi baru terbarukan. Sehingga ada dua tadi, 23% 2025 itu energi mix bauran dari EBT. Insya Allah akan tercapai, ditambah 2030 nanti NDC, Naturally Determined National Determined itu contribution juga akan tercapai, yaitu 29% pengurangan dibanding business as usual. Nah, caranya bagaimana? Gitu. Nah, pertama, perencanaan PLTU dengan PLTMG itu berbasis gas tahun 2025 sampai 2030 pun sudah dihapus, digantikan dengan EBT baseload, gitu. Energi baru terbarukan tetapi beroperasi 24 jam. Akan ada penambahan PLTS sebesar 4,7 gigawatt tambahan. Bayu 0,6 gigawatt. Kemudian ada panas bumi sekitar 1,4 gigawatt. Kemudian juga ada PLTA ada sekitar 4,2 gigawatt. Nah, tadi kalau yang EBT baseload tadi 1,1 gigawatt itu bisa menggunakan panas bumi, menggunakan PLTA, bisa menggunakan PLTS, bisa menggunakan Bayu. Tapi kalau ini PLTS, karena PLTS itu hanya intermittent, yaitu hanya sekitar 4-5 jam. Kalau ini kita sebut baseload, itu pun sudah ada penambahan sekitar tambahan 5 gigawatt peak dari PLTS. Kemudian juga kita mulai merencanakan agar ada suatu retirement, pensiun dini dari PLTU. Ini mulai dari tahun 2030, kita mulai merancang dan lain-lain. Sehingga ini sedang ongoing, semuanya sedang ongoing. Dengan catatan bahwa why are we doing this? Karena memang PLN ini sudah harus berubah. Saat ini memang PLN kita berbicara ya, kita adalah power and utility, kita adalah menyediakan listrik. Tapi kita dalam masa transisi. Apa itu transisinya? Bahwa ke depan PLN tugas utamanya adalah taking care the environment. Kita harus menjaga lingkungan dan listrik itu adalah menjadi byproduct. Jadi tadi kalau pertanyaan dari Mbak Sarifah,
bagaimana masa transisinya, apakah 23% itu akan tercapai, insya Allah ini menjadi komitmen kita bersama. Ini bukan lagi komitmen PLN, tetapi ini adalah juga arahan dari Bapak Presiden, dari Pak Menteri SDM, kemudian juga dari Kemenko Marinvest, kemudian dari BUMN, kemudian dari Kementerian Keuangan. Dan ini membutuhkan suatu policy yang secara holistik harus dirancang. Bagaimana ada disinsentif juga untuk misalnya ada emisi, tetapi juga ada insentif bagaimana membangun suatu energi yang bersih. Dan ini semuanya adalah PLN is not going to be able to do this alone, tidak bisa menjalankan ini sendirian, karena ini suatu strategi dari pemerintah, kebijakan dari Bapak Presiden, dari Pak Menteri, kemudian dari PLN, semuanya bersama-sama. Jadi ini suatu kolaborasi, ini dalam suasana kebersamaan. Di sini juga ada kolaborasi secara domestik, kolaborasi secara internasional, karena kebutuhan teknologi, kebutuhan investasi, kebutuhan juga suatu kebijakan dan lain-lain, sehingga kita menghadapi tantangan ini tidak boleh terpecah-pecah, tidak boleh terfragmentasi, tetapi kita dalam suasana kebersamaan. Nah, insya Allah kita bisa menerima tantangan itu, kita selesaikan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dimudahkan sehingga ini semua bisa tercapai. Begitu Mbak Sarifah, terima kasih Mbak. Siap. Beralih ke Pak Darmawan, tadi sudah disinggung sedikit begitu oleh Pak Abra terkait dengan krisis energi yang saat ini dialami oleh Inggris dan juga China, dan ujung-ujungnya ini balik lagi begitu ke PLTU ataupun juga batubara. Nah, berkaca dengan pengalaman ataupun juga yang dialami oleh Inggris, kemudian juga Eropa dan juga China begitu, di mana harga pasokan juga melonjak signifikan untuk harga gas dan juga harga batubara. Sementara di satu sisi juga pembangkit angin yang ditargetkan ini rupanya juga tidak sesuai dengan rencana. Akhirnya seperti apa nih Pak kira-kira untuk Indonesia? Pak, apa yang bisa dipetik begitu yang menjadi pelajaran untuk kita, dan apakah Indonesia tetap akan berupaya untuk mempensiunkan ataupun juga menterminasi PLTU? Saya akan ke Pak Darmawan terlebih dahulu, seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Sarifah, dan terima kasih juga itu tadi pencerahan dari Mas Abra. Bahwa PLN saat ini mengalami oversupply, ya. Kita mengalami oversupply. Dan ini disebabkan pada saat 2015 dulu memang prediksi itu elasticity of demand, itu korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan dari demand listrik itu 1,3%, 1,3 itu angkanya. Artinya 1%, 1,3. Tetapi ternyata selama 5 tahun itu korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan demand itu turun menjadi 0,86. Artinya apa? Bahwa ada banyak sekali efisiensi, yang dulu lampu pijar sekarang menjadi LED, kemudian AC juga banyak sekali itu yang lebih efisien lagi, kemudian pertumbuhan ekonomi banyak berbasis pada sektor pelayanan, pariwisata, yang lighting, cooling dan lain-lain, dan kita mengalami itu. Nah, apakah ini suatu permasalahan yang harus diselesaikan? Oh ya, PLN paham itu dan kita menyelesaikan itu, termasuk bagaimana saat ini kita membangun suatu strategi captive power. Banyak sekali manufacturing yang masih menggunakan pembangkit sendiri sekarang mulai beralih menggunakan PLN, dan itu pertumbuhan cukup luar biasa. Ada juga electrifying agriculture, jadi memang banyak sekali ini penggilingan padi, kemudian juga sektor pertanian yang tadinya masih menggunakan solar, diesel, kemudian menggunakan listrik dan lain-lain. Kemudian kita juga melakukan pendekatan dengan independent power producer, bahwa ini ada kelebihan beban, dan untuk itu kita sharing the pain together. Ada yang commissioning date-nya kita undurkan, ada yang kontraknya kita turunkan dan lain-lain. Jadi kita melakukan itu, kemudian juga kita melakukan transisi juga misalnya di transportasi yang masih menggunakan BBM, kita ubah juga menjadi ke depan akan menggunakan listrik, ya, di mana itu emisi CO2-nya akan bisa dikurangi separuh, biaya operasi hanya 1/5, kemudian BBM dengan minyak yang banyak diimport itu digantikan dengan domestik dan lain-lain. Jadi Mbak Sarifah, kita mengalami itu betul, tetapi kita juga dalam proses holistik untuk menyelesaikan itu semuanya. Nah, bagaimana ke depan gitu? Tadi Mas Abra betul sekali Mas, ini sama kesamaan pandangan bahwa where do we go from here? Nah, kita melihat bahwa kekuatan dari EBT itu pada inovasi dari peradaban manusia. Kalau dulu tahun 2015, contoh kita lelang itu PLTS itu 25 sen, kemudian tahun 2017 sudah turun menjadi 17 sen,
15 sen, kemudian lelang di Masdar itu di Cirata sudah 5,8, terakhir kita market sounding sudah 3,6 sen. Jadi kalau kita melihat bahwa memang humankind itu berinovasi. Kemudian storage system itu dulu sekitar masih 25 sen, 30 sen, saat ini sudah mendekati 12 sen, tetapi setiap 2 tahun juga turun sekitar 25%. Jadi kita melihat itu. Nah, untuk itu bahwa ini ada dilema saat ini. Kalau mau growth, ya listrik murah, ya batu bara. Tapi tidak environmentally friendly gitu. Kalau mau sustainable, environmentally friendly, pakai EBT mahal gitu. Nah, kalau kita pakai itu semua, apalagi pakai fit-in tarif, ya semuanya akan ditanggung APBN, APBN akan jebol. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengawinkan tuh growth listrik yang murah tetapi environmentally friendly. Jadi ada dilema menjadi suatu solusi. Tentu saja kalau kita ingat tahun 90, tahun 2000-an itu telepon itu seperti apa, tahun 95 itu laptop itu seperti apa. Sekarang saat ini computing power itu sudah kecil sekali dengan harga yang lebih murah. Energy storage system juga makin maju dan lain-lain. Inilah kekuatannya ada di situ, Mbak Sarifah, para pemirsa, bahwa humankind innovate. Nah, ke depan ini sebagai contoh, PLTS boleh dipasang sebagai intermittent hanya jam 10 sampai jam 2. Itu bisa 3,6 sen atau 4 sen. Itu pun sudah lebih murah daripada PLTU kami, yaitu sekitar 5,5 sampai 6 sen. Nah, kalau mau PLTS-nya itu dibuat 24 jam harus ada baterai, baterainya masih 12 sen. Jadi Mas Abra 4 sen tambah 12 sen, 16 sen. Kalau itu dibangun sekarang, ya tentu saja APBN-nya akan berat. Karena ini semuanya akan masuk ke lapangan banteng. Gitu. Tapi coba bayangkan, 3 tahun dari sekarang, PLTS-nya sudah turun menjadi 3 sen, dan baterainya sudah menjadi 3 sen. Artinya hanya 6 sen. Apakah ini secara keekonomian, ini dengan PLTGU pun jauh lebih murah. PLTGU kami dengan harga LNG saat ini, kemudian juga ada midstream dan lain-lain, itu sudah mendekati 8-9 sen. Jadi apakah ini mungkin? Ini perlu suatu kolaborasi, ini perlu suatu inovasi. Dan di mana kita punya mimpi dan kita bekerja untuk itu agar energi baru terbarukan ini nanti superior baik itu secara teknis maupun secara komersial dan ekonomis. Sehingga ini adalah bagaimana way forward-nya mengawinkan antara growth dengan environmental sustainability sehingga ini bisa terbangun, semuanya bisa tercapai, tetapi tidak memberatkan APBN. Okay. Itu adalah strateginya. Tapi di jangka pendek, Mas Abra, bahwa dalam RUPTL ini memang misalnya kita ada diesel, mesin-mesin diesel kami besar sekali. Itu biayanya sekitar 26 sampai 28 sen. Nah, kalau kita membangun EGT yang itu, ini bisa lebih murah walaupun itu base load. Artinya kami juga membangun energi baru terbarukan, ini di daerah-daerah di mana harganya BPP-nya masih tinggi, di mana listriknya masih defisit. Sehingga dari sana kita juga mengalami oversupply sedang kita selesaikan, tetapi di saat bersamaan kita juga bisa membangun transisi ke dekarbonisasi atau membangun EBT. Ini tentu saja perlu strategi yang agak intelligence dan kita juga berpikir tidak boleh parsial tetapi juga holistik. Demikian, terima kasih. Oke, saya akan beralih ke Pak Darmawan. Begitu Pak, seperti apa saat ini ya mungkin bisa dilakukan oleh PLN begitu untuk mencapai target EBT bauran EBT 23% di tahun 2025? Mungkin bisa dijawab secara detail atau secara singkat begitu maksud kami Pak, untuk kedepannya seperti apa gambaran ataupun juga time frame dari proyek pembangunan pembangkit listrik EBT? Mbak Sarifah, tadi saya menambahkan dari Mas Abra, itu betul sekali bahwa ini global climate change. Jadi 1 ton CO2 di emisi di Indonesia atau di kutub utara, kutub selatan Amerika dampaknya sama saja. Dan tadi kalau kita lihat memang misalnya 1 orang penduduk di Amerika itu emisi karbonnya itu sekitar 15 ton. Di Australia itu sekitar 18 ton. Di Singapura sekitar 10 ton. Di Indonesia hanya sekitar, tentu saja masih meningkat ke depan. Sehingga ini adalah upaya internasional. Tadi perlu adanya konsolidasi secara internasional, pendanaan-pendanaan ya memang seperti itu. Harusnya memang misalnya ada tekanan dari luar untuk menambah lagi komitmen dari kita, ya monggo saja. Tetapi perlu adanya dukungan secara finansial. Karena
begitu ini adalah suatu voluntarily dari kita ini, ya tentu saja ini nanti adalah suatu retirement yang alami, transisinya akan smooth gitu. Kalau mau dipercepat monggo, tetapi ya tentu saja misalnya Amerika Serikat mau menekan kita, oh ini kurang nih ya monggo saja. Ada namanya conditional, conditionnya PLTU kita di write off, misalnya dihentikan sekarang juga didadak, ya monggo saja. Ini nilai bukunya misalnya masih 15 triliun, ya monggo aja diberikan grant 15 triliun, we more than happy to retire our power plan gitu. Monggo saja lah ini. Tapi tentu saja dengan kalau seperti itu, kemudian ada green bond, ada blended finance, bagaimana PLTU kita itu menggunakan energy transition mechanism ya, misalnya ada finance yang low cost gitu, sehingga nanti karena ada low cost ini, rate of return-nya bisa agak diturunkan, marginnya kan bisa misalnya hanya 2,5%, cost of fund-nya biasanya 9% diturunkan, maka yang tadinya 24 tahun bisa diajukan menjadi 15 tahun, jadi ada 10 tahun gitu. Nah 10 tahun ini kan 1 gigawatt itu 6 juta metric ton itu emisinya. Kalau 10 tahun kan ada 60 juta metric ton CO2 avoidance, sebenarnya seperti itu. Jadi Mas Abra, betul sekali Mas, kita harus ini melakukan bersama-sama. Mbak Sarifah, bahwa kita perlu melakukan inovasi, itu satu. Tanpa adanya tadi juga Mas Abra tadi juga melontarkan, kalau tidak seperti itu, EBT-nya menjadi masih sangat mahal, akan berat gitu. Dan tentu saja memberatkan APM. Kita perlu inovasi. Kedua juga, ini perlu adanya investasi besar-besaran. Untuk 10 tahun ini dibutuhkan 35 miliar US dollar, sekitar 500 triliun. Tetapi jangan khawatir juga bahwa saat ini dengan program-program EBT ini, ketertarikan dari investasi internasional itu luar biasa. Karena apa? Karena memang kucuran investasi ke PLTU atau pembangkit berbasis pada batu bara itu sudah menurun, diturunkan secara drastis. Artinya apa? Bahwa kami akan membuat lelang ya, misalnya dari PLTD, diesel ke EBT, itu sudah ramai sekali dan keterlibatan dari dunia internasional juga kita melihat juga sangat mengapresiasi itu, sehingga inovasi juga berjalan, tetapi juga harganya bisa ditekan. Nah terakhir, ini bagaimana kita dari sekarang kan sekitar 300 terawatt hour nih size dari industri kita itulah demand itu mungkin di 1-2 tahun ini ya Mas ya. Nah, kemudian di tahun 2060 1.800 terawatt hour. Jadi ada penambahan kapasitas sekitar 250 gigawatt. Kebutuhan dananya berapa? 600 miliar US dollar atau 9.000 triliun. Nah, pertanyaannya adalah 9.000 triliun ini berbasis pada import atau ini suatu kesempatan bagi bangsa ini untuk membangun kapasitas nasionalnya. Bagaimana ada local content-nya. Dan disinilah kita mengawinkan bahwa ada perubahan iklim, betul. We have to take care of our environment. Yes, indeed we have to. Gitu. Tetapi dalam proses ini kita juga harus memperlakukan ini sebagai opportunity. Bagaimana kita mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kita membangun suatu kapasitas nasional. Kita bukan lagi sebagai penonton, bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Nah ini adalah perubahan cara berpikir. Ini perubahan cara pandang, ini bersikap. Cara kerja kita seperti apa. Nah untuk itu, kita harus melihat bahwa ini ada suatu tantangan. Perubahan iklim. Bahwa humankind has to reclaim our right to survive. Betul. Tetapi ini juga suatu kesempatan bagi bangsa ini untuk lebih maju lagi. Bangsa ini untuk menciptakan lapangan kerja, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Bagaimana bangsa ini juga akan menikmati kue sebagai bangsa yang maju. Nah, untuk itulah makanya tadi Mas Abra juga melontarkan PLN tentu saja tidak bisa melakukan ini sendiri. Oh, tidak bisa. Ini adalah suatu policy ini dari perindustrian. Bagaimana kita membangun iklim yang kondusif untuk berinvestasi. Adanya insentif agar investasi di EBT itu bisa terjadi di dalam negeri. Perlu adanya pergeseran core kompetensi. Adalah suatu skill set, technical know-how, technical skills yang harus bergeser. Bahwa kemarin kita berfokus pada PLTU, pada PLTGU, gas, kemudian batu bara. Dan di sini rantai pasoknya, value chain-nya juga kita kelola dengan baik. Tapi ke depan tentu saja kita harus berbicara mengenai value chain dari EBT seperti apa. Bagaimana manufacturing-nya, bagaimana paten-patennya, bagaimana inovasinya. Bagaimana ada investasi yang ada di sini.
bagaimana ke depannya kebutuhannya seperti apa. Saat ini misalnya perubahan iklim itu bergantung pada baterai energy storage system. Kalau ada baterai energy storage system yang murah ada itu, apakah kita punya teknologi itu? Apakah kita membangun kapasitas itu? Jawabannya adalah bangsa ini adalah bangsa pemberani. Bangsa ini selama ini 76 tahun selalu menerima tantangan dan selalu mampu menyelesaikan tantangan itu. Jadi kesimpulan saya adalah kita insya Allah yakin bisa. Terima kasih Mbak Sarita. Oke, kita akan langsung ke pertanyaan Pak Bungkas, Pak. Seperti apa sebetulnya tantangan dan juga mungkin solusi konkret yang bisa dilakukan untuk kita beralih ke bauran EBT 23% di tahun 2025 mendatang begitu, dan mungkin bisa dijawab secara singkat. Kami akan ke Bapak Darmawan terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Sarifah, bahwa kita akan melakukan transisi ke karbon netral. Emisi karbon kita zero di tahun 2060. How are we going to do it? Through innovation. Komitmen kita luar biasa. Ini bukan hanya karena suatu perjanjian internasional, bukan hanya karena suatu policy. Ada arahan, ya kita laksanakan, tetapi ini juga tanggung jawab kita. Bahwa generasi mendatang harus punya masa depan lebih baik daripada kita. Nah, PLN bisa melakukan ini, ya kita komit, kita fully komit, dan kita melakukan langkah-langkah baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tetapi tentu saja kita tidak bisa melakukan ini dalam suatu kesendirian itu. Kita butuh kebijakan, payung hukum, kita butuh suatu inovasi, kita butuh membangun suatu teknologi. Tadi ada suatu dilema, kalau EBT itu mahal, kalau batu bara itu murah. Nah, bagaimana dilema ini kita selesaikan, yaitu dengan inovasi ke depannya tentu saja bagaimana EBT ini jauh lebih murah daripada listrik dari tenaga fosil, kemudian juga secara teknis juga superior. Apakah itu akan tercapai? Yakin kita akan tercapai. Kemudian juga ini ada suatu investasi besar-besaran. Kemudian di sini juga kami dengan Kementerian ESDM juga sudah membangun suatu rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang tentu saja akan the greenest of green gitu ya, dari 40 gigawatt penambahan kapasitas selama 10 tahun, itu lebih dari 51,6%-nya itu berbasis pada EBT. Sehingga di sini kita menjalani suatu transisi, dan ini semuanya kita lakukan dengan komitmen yang penuh. Demi apa? Demi masa depan yang lebih cerah. Untuk itu PLN saat ini memang power and utility kita menyediakan listrik, tapi ke depan tentu saja PLN bergeser bagaimana tugas utama kita adalah menjaga lingkungan dan listrik ini menjadi byproduct. Untuk itu kita mohon dukungannya. Terima kasih. Siap. Pak Darman, terima kasih. Tadi kata kuncinya adalah inovasi begitu ya.